Kagak lah, biasa. Oke, agak mundur ya biar kelihatan bertiga ya. Nah, Apa ini mau ditanya? Cepetan. iya bang, sabar ini kita siap-siap dulu. Mau Oke. bahas pidana apa yang perdata dulu? Ini dulu pidana dulu ya. Oke warga, Mas maju, Mas. bang mau nopot gua ini. Mau pakai depan. Apa? Ayo. Oke, bang tadi di dalam eksepsi gimana? Ya, eksepsi kita ajukan adalah 120 halaman. Yang paling penting dari eksepsi itu bahwa terjadi error in subjecto. Artinya korban yang sebenarnya itu adalah menurut eksepsi kami adalah perusahaan PT Gelatik seperti itu. Jadi bukan dokter RG. Oke. Itulah yang kita sampaikan di dalam eksepsi dan dibacakan secara bergantian sama teman-teman, sehingga kami mengajukan gugatan bahwa terjadi error in subjecto, bahwa yang harusnya yang menjadi korban itu bukan pribadi manusia tapi adalah badan hukum perseroan seperti itu. Mungkin dari teman Gali atau Usman mau jelasin karena suara saya lagi agak Tadi kurang. ada yang menarik juga, Niki Apa? meminta agar BPOM ditutup karena masih Ya, banyak itu mafia. kalau memang tidak bisa melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat, jika memang tidak mampu melindungi rakyat, yang ngapain juga ada sebuah institusi atau lembaga. Sebetulnya itu adalah sebuah sindiran kepada institusi tersebut. Kalau Anda tidak mampu memberikan perlindungan kepada rakyat, ya buat apa juga ada di Republik ini, kan gitu. Saya yakin bisa, karena itu adalah bentuk sindiran yang dilakukan, dan segera lakukan pembenahan. Skincare yang bermasalah, segera kalau memang ada masalah silakan Anda lakukan penangkapan atau apapun juga yang bisa Anda lakukan ya. Bang, tadi juga Niki sempat nangis. Ya, itu terkait dengan anaknya kan. Dan Ya, dia di juga bilang- terakhir itu kan masalah eksepsi untuk anak-anaknya yang juga. Dan tadi dia juga menyebutkan eksepsi ini juga teringat melihat Bang Fahmi teringat seperti ayahnya Bapaknya. juga. Dia sempat nangis Saat tadi. Iya. abang membacakan eksepsi. Iya, karena ada diri ayahnya Kaniki dalam Bang Fahmi. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini teman-teman, suara saya kurang nggak enak suara saya. Biar Gali atau Usman salah satu yang jelasin masalah eksepsi ya. Ini suara saya agak beda ini. Mungkin boleh dirincikan lagi poin-poin eksepsinya apa aja, ini kan banyak banget ya. Ya banyak banget, 120 halaman. Dan ini satu-satu nih. Aja, Bang. Hah? Poin-poinnya Baca, Bang. Bang. Ya, baik, terima kasih ya. Dari beberapa poin eksepsi ya yang kami sampaikan tadi itu sebenarnya ada kurang lebih 11 poin ya. Tapi yang paling penting dalam eksepsi itu adalah adanya korban ini yang tidak sesuai dengan hukum. Jadi dalam dakwaan jaksa gitu ya, jaksa menyimpulkan dokter RG ini adalah sebagai korban. Tapi berdasarkan dokumen yang kami peroleh gitu ya, itu terdapat fakta hukum bahwa dokter RG ini adalah bukan korban dalam perkara ini. Nah, artinya apa? Dalam hal tidak ada korban atau korban yang sebenarnya tidak melaporkan, maka berdasarkan pasal 369 ayat 2 perkara ini tidak bisa dilanjutkan. Karena apa? Di situ ditegaskan bahwa terhadap perbuatan ini harus ada laporan atau pengaduan dari pihak korban yang sebenarnya. Itu poin-poin pentingnya. Terus juga kemudian terkait dengan dakwaan TPPU ya. Nah, dakwaan TPPU ini kami menyimpulkan bahwa ini adalah dakwaan yang tidak cermat gitu ya, dakwaan tidak lengkap, tidak jelas. Karena apa? Karena di dalam uraian dakwaan itu tidak mencantumkan predikat crime-nya atau tindak pidana asal. Jadi terdakwa Niki ini dituduh melakukan pelanggaran pasal 3 Undang-Undang TPPU. Tapi uraian jaksa itu dalam dakwaannya tidak menyebutkan tindak pidana asal ini yang mana. Undang-Undang TPPU ada 26 jenis tindak pidana asal. Dari ke-26 itu tidak satu pun diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Nah, oleh sebab itu menurut kami dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum itu adalah dakwaan yang kabur atau tidak cermat lah, kira-kira begitu. Berarti bisa dibilang salah alamat nih Bang. Terkait dengan korban tadi itu ya kami menyimpulkan salah alamat gitu. Karena bukan orang yang secara hukum yang berhak untuk bertindak
terkait dengan adanya proses hukum ini gitu loh. Nah, sehingga menurut kami dari sisi korban sendiri yang menurut jaksa penuntut umum itu adalah Dr. Reza itu adalah tidak cermat atau tidak jelas menurut kami. Bang, tadi Niki di dalam sidang juga bilang terkait uang yang 4M itu bukan pemerasan tapi jasa dia. Itu gimana mungkin, Bang? Ya memang seperti itu, dan itu ada dalam gugatan Wan Prestasi. Dan ini biar dijelasin sama rekan, suara saya lagi kurang. Ya, Bang Gali. Gimana Bang? Apa Prestasi, tuh Bang? ya, tambahnya kan? Ini ya, kalau terkait uang 4 miliar itu, karena yang menjadi korban ini kan sesuai dengan dakwaannya itu adalah kan Reja. Reja itu korban daripada uang sebesar 4 miliar. Nah, sementara di perdata juga terkait daripada objeknya juga kan sama, terkait uang juga kan, uang 4 miliar juga, termasuk daripada subjeknya juga kan sama, di mana terdakwa Nikita Mirjani sebagai penggugat 1 dan Ismail Marzuki sebagai penggugat 2. Selanjutnya terdakwa tergugat satunya adalah RG dan tergugat 2-nya adalah Ataubi Mufid. Nah, di mana sesuai dengan pasal 81 KUHP dan SEMA pasal 1 nomor 1 1956, jika terjadi adanya perkara perdata, dalam hal ini ada perkara nomor 489 yang saat ini masuk dalam tahap mediasi, maka kami memohon kepada termasuk terdakwanya sendiri agar perkara ini untuk dihentikan sampai dengan perkara daripada perdata nomor 489 itu selesai dan memiliki kekuatan hukum dan yang tetap. Itu kurang lebihnya. Oke, udah. Bang, hari ini Iwan Prestasinya nggak jadi. Wan Prestasi kita harus mempertemukan kita. Saya akan ajukan surat resmi ke majelis hakim seperti yang disarankan tadi. Nanti Hari ini ditunda ya, Bang? Hari ini ditunda. Jadi saya mungkin besok Mas Gali akan ajukan permohonan supaya diberi kesempatan untuk hadir mediasi pada sidang hari Selasa ya. Nah, itu nantinya RG akan dipertemukan dengan Nikmir berarti ya, Bang? Kalau dalam bicara mediasi itu? peraturan harus dipertemukan. Cara peraturan ya. Bang, tapi tadi pihak sebelah sempat ada kecewa gitu karena ternyata beliau menunggu dari jam 9 sampai sekarang belum ada kepastian untuk sidang. Iya. Kok ke saya? Kepastian buat mediasi. Saya bukan saya. Majelisnya kan bukan saya hakim mediator. Yang jadi hakim siapa? Kepastian buat mediasi, Bang. Hah? Nanti tunggu minggu depan. Nanti besok saya buatkan surat permohonan ya. Bang, bagaimana demo hari ini yang Oh, demo urusannya yang lain saja ya.